Berarti kalau ada pikiran kita, perasaan kita, kalau merasa benci dan tidak enak ketika ada orang yang memberikan saran, memberikan nasihat, memberikan nasihat yang baik, tapi pikiran kita itu benci dan lain sebagainya, itu salah satu tanda bahwa kita sedang dikendalikan oleh setan. Ayo menjadi orang tua yang hebat dengan mengetahui potensi anak sejati ini. Kenapa kita harus mengetahui potensi anak sejati ini? Agar kita mudah mengarahkan mereka sesuai dengan bakat. Untuk mengarahkan bakat mereka harus kita tes dengan cara metode Stephen. Karena itu saya mengajak kepada masyarakat Bangkalan, Bapak Ibu yang saya hormati, mari mengenali potensi anak sejak dini, agar kita tidak salah asah, kita tidak salah asuh, kita tidak salah mengantarkan mereka untuk sukses. Kenali potensi anak sejak dini agar kita tidak salah mengasah dan tidak salah mengasuh. Temukan karpet merah mereka, jadilah orang tua yang hebat. Karena dengan metode Stephen ini nanti bisa dipakai dalam hal pendidikan, bisa dipakai dalam hal kesehatan, bisa dipakai dalam hal profesi, bisa juga dipakai dalam hal pasutri, dan juga bisa dipakai dalam segalanya. Karena mengenal Stephen berarti kita mengenal diri kita sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Aliman Haris di acara Tadabbur Pasaan. Pemirsa Tadabbur, kali ini kita coba untuk bincang-bincang tentang muhasabah gitu ya, muhasabah. Bagaimana pentingnya muhasabah, bagaimana pentingnya introspeksi diri dan lain-lain. Karena terkadang kita itu karena jarang muhasabah, terkadang jarang introspeksi diri, maka kesalahan dan kejahatan serta kebrutalan yang sering dilakukan itu tidak tampak dan tidak disadari. Justru kesalahan dan kebrutalan orang lain yang tampak dan selalu menjadi pikiran kesehariannya. Itu pemirsa Tadabbur. Maka penting untuk kita muhasabah. Saya hanya bercerita tentang masa pengalaman saya sendirilah, pengalaman hidup saya. Saya sering kali gitu ya, saya pribadi, ini sebuah testimoni gitu ya, sering kali merasa bahwa apa yang saya lakukan ini adalah paling benar gitu ya. Dan apa yang dilakukan orang lain itu bukan salah, tapi dicari-carikan kesalahan. Dan selalu menampakkan egoisme dan akunya yang paling nomor satu gitu. Itu pemirsa Tadabbur. Dan itu kenapa? Karena kita jarang bermuhasabah, kita jarang introspeksi diri. Maka kejahatan kita, kebrutalan kita itu tidak pernah tampak, dan itu justru menjadi kebanggaan tersendiri. Itu pemirsa. Pemirsa Tadabbur, salah satu contoh dari pengalaman hidup saya dulu pernah diminta untuk bangun tidur sholat subuh oleh istri saya. Waktu itu karena saya tuh ego dan segala macamnya, saya marahi istri saya, bahkan saya gertak, saya marahi habis-habisan istri saya karena dia berani, menurut pikiran saya waktu itu, memaksa saya untuk bangun untuk sholat subuh. Pada saat itu saya merasa bangga karena istri saya menangis, istri saya itu menghindar dari saya dan dia menangis. Dalam pikiran dan perasaan saya di waktu itu, ketomanan, nih bini kamalangka gareng laki, nih bini kamalangka gareng laki. Itu dalam pikiran ini bangga sekali. Mereka tak toman. Coba
Coba kita kalau kita muhasabah dan tadabbur pemirsa. Istri membangunkan saya untuk sholat subuh itu kan sesuatu yang benar, sesuatu yang menurut hubungan saya dengan Allah, relasi hamba dengan Tuhannya kan itu memang harus disyukuri sebetulnya. Karena jangan sampai kita tidak ada waktu untuk melaksanakan sholat subuh. Kamu tuh lo jepo dibangunkan, itu sebetulnya harus bersyukur karena kita dibangunkan untuk bagaimana melaksanakan kewajiban nomor 1, itu fardhu ain untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi di waktu itu pikiran kita, perasaan kita justru ngamuk, marah, benci kepada orang yang membantu kita, sebetulnya orang yang membantu kita untuk bagaimana kita bisa melaksanakan kewajiban kita itu sebetulnya. Tapi kita marah waktu itu. Mau dibantu kita marah. Ini kebalik pemirsa. Tadabbur. Ini salah satu contoh saja, Banyak contoh-contoh yang lain gitu ya sebetulnya, mungkin di pengalaman-pengalaman hidup para pemirsa tadabbur juga banyak juga yang sama dengan saya. Orang yang sebetulnya kasihan, orang yang sebetulnya ingin membantu kita agar kita lebih baik, ingin membantu kita agar kita itu tidak tersesat dan semacamnya, itu justru kita marah dengan orang itu, benci dengan orang itu. Kenapa bisa semacam itu? Kesimpulan sementara saya, kecurigaan saya bahwa kita memang dipengaruhi dan dikendalikan oleh pikiran-pikiran setan. Kita dipengaruhi oleh pikiran-pikiran jahat, nafsu, syahwat dan lain sebagainya. Maka kita melihat kebaikan dan kemaslahatan itu tidak tampak dan tidak jelas dalam pikiran dan mata kita. Karena kita sudah dibutakan dengan syahwat, nafsu, dan setan. Pemirsa, tadabbur. Pernahkah kita merasa benci ketika orang memberikan saran bahwa ini baik dan pernahkah? Berarti kalau ada pikiran kita, perasaan kita, kalau merasa benci dan tidak enak ketika ada orang yang memberikan saran, memberikan nasihat, memberikan nasihat yang baik, tapi pikiran kita itu benci dan lain sebagainya, itu salah satu tanda bahwa kita sedang dikendalikan oleh setan. Tuh, bisa tadabbur. Ini saya tidak mau berbicara tentang masalah dalil dan lain, karena saya bukan kiai dan ustaz. Saya mau berbagi muhasabah tentang masalah pengalaman hidup saya sendiri. Kalau dalam dunia politik, dalam dunia sosial, dalam dunia gerakan, dan dunia aktivis sama sebetulnya. Kalau kita jarang bermuhasabah, jarang introspeksi diri, justru yang tampak itu adalah kesalahan yang kita alami, perasaan yang kita rasakan itu tidak pernah terkoreksi kalau memang perasaan itu salah. Kebanggaan yang kita rasakan itu justru tidak akan pernah terkoreksi meskipun apa yang kita banggakan itu adalah sebuah kebrutalan. Tidak pernah terkoreksi kalau kita tidak memuhasabah. Pemirsa. Banyak, tapi juga perlu diingat juga pemirsa tadabbur. Banyak orang yang berpura-pura soleh, berpura-pura peduli. Tapi sebetulnya itu adalah cara dari mereka untuk bagaimana bisa mengendalikan orang lain, bisa menipu orang lain, memperdaya orang lain, itu juga ada. Bahkan ketika dia mampu dengan gayanya yang sok soleh itu semuanya, sok peduli itu justru bisa memperdaya orang itu. Dia merasa bangga karena dia merasa pintar, merasa cerdas, merasa bisa untuk memperdaya orang lain. Apalagi kalau memperdaya itu justru menguntungkan dan diperas lagi, apalagi itu juga ada. Kenapa semua itu merasa bangga? Hati kita merasa bangga. Pengalaman saya itu karena kita tidak pernah muhasabah, karena kita tidak pernah introspeksi diri, dan karena kita tidak pernah mencoba untuk bagaimana mengukur tentang masalah baik buruk
salah dan benar itu dalam konteks yang sebenar-benarnya, dalam proporsi yang sebenar-benarnya, dalam posisi yang sebenar-benarnya. Karena benar dan salah salah benar atau baik dan buruk itu terkadang dikendalikan oleh definisi pikiran kita, dikendalikan oleh definisi dan terdikte oleh ambisi kita. Kalau sudah sesuai dengan ambisi kita, terkadang definisi kebenaran itu ya sesuai dengan itu. Kalau definisi kebenaran dan kemaslahatan itu tidak sesuai dengan ambisi kita, maka itu menjadi tidak benar dan dicarikan kesalahan-kesalahan. Yang sering terjadi dalam pengalaman hidup saya seperti itu, pemirsa. Tadabbur. Karena sekarang ini bulan puasa gitu ya. Ini saya berbagi pengalaman saja. Dan itu sering saya lakukan. Bahkan dulu saya bulan puasa ini jarang puasa. Bulan puasa ini jarang puasa. Dan pura-pura berpuasa. Di kampus, waktu di kampus saya juga sering juga ada teman saya namanya Sulanam, ini saya sebutin Sulanam ini. Dulu ada Nuril dan lain-lain. Ini kalau siang itu makan bebek ke apa? Jemur sehari sana. Siang makan bebek. Karena di sana ada warung yang buka. Waktu itu karena kita tidak pernah muhasabah relasi kehambaan kita terhadap Allah, kita merasa bangga bisa makan dan tidak diketahui oleh orang itu, dan berbuka bersama dengan orang lain yang betul-betul berpuasa. Kita merasa bangga dan tidak merasa bersalah. Pemirsa, kenapa begitu? Karena kita tidak pernah tadabbur. Karena kita tidak pernah bermuhasabah. Dan meskipun sudah muhasabah, tapi muhasabah kita tidak pernah diposisikan kepada bagaimana mendefinisikan baik dan salah dan buruk dan lain sebagainya. Baik buruk atau salah dan benar maksudnya, pemirsa tadabbur. Itu salah satu pengalaman. Itu kebanggaan. Itu sebuah kebanggaan. Ada lagi. Ini pengalaman. Ini pengalaman hidup saya, Ada orang yang sering yang bisa untuk diperdaya gitu ya. Ada sasaran yang bisa diperdaya. Ada sasaran yang bisa kita perdaya. Ini sebetulnya tidak ada hubungan apa-apa dan macam itu. Kita ditakut-takuti dan lain sebagainya. Dengan ditakut-takuti meskipun itu tidak layak untuk takut orang itu bisa bayar terhadap kita. Orang itu bisa membayar kita. Karena orang itu ditakut karena memang posisinya bagaimana atau pejabat atau gimana. Kita takut-takuti. Dan orang itu sampai mau membayar terhadap kita agar tidak apa yang kita takutkan tidak dilaksanakan. Nah, pada saat itu kalau kita tidak mau sabar, kita bangga bisa menakut-nakuti orang dan kita berhasil. Namanya ngerecih bahasanya, kalau dulu itu ngerecih. Bisa agresif gitu. Bisa agresif. Itu bangga, perasaan kita bangga. Karena kita sudah berhasil memperdaya orang, memeras orang. Dan kita bisa mendapatkan uang. Itu kejahatan sebetulnya. Memperdaya orang, tipu daya itu kan jelas-jelas jahat kan, jelas-jelas tidak benar kan. Tidak baik gitu ya. Tapi waktu itu kita merasa bangga karena kita berhasil. Kita merasa cerdas. Dan kita merasa pintar untuk bagaimana mendesain, bagaimana merekayasa sesuatu, dan orang itu terperdaya dan percaya dan bisa membayar pada kita. Dan itu dianggap sebuah prestasi di waktu itu. Dianggap prestasi. Pemirsaku, ini kan ketersesatan yang sangat menyesatkan sebetulnya kalau kita pikirkan dan sibukkan hari ini. Kenapa waktu itu kenapa saya di waktu itu justru masih merangga ini adalah merasa bahwa ini adalah sebuah prestasi.
bahwa ini adalah sebuah kepintaran, bahwa ini adalah sebuah bukti kecerdasan saya. Karena saya tidak pernah muhasabah di waktu itu. Karena saya di waktu itu tidak pernah melakukan introspeksi diri, bahwa perbuatan-perbuatan semacam itu sebetulnya menyakitkan terhadap orang lain. Perilaku-perilaku semacam itu sebetulnya menyusahkan orang lain. Gitu pemirsa. Bahkan yang lebih antik lagi gitu ya. Bahkan yang lebih antik lagi dan yang lebih sip lagi gitu ya. Kita memperdaya orang, menipu orang, orang merasa terbantu. Kita menipu orang, memeras orang. Dan orang yang kita peras, orang yang kita tipu itu, orang itu merasa dibantu dan terbantukan oleh kita. Ini sebetulnya adalah sebuah kemunafikan tingkat tingkat apa nih namanya? Tingkat apa? Tingkat tinggi lah ya. Kalau tingkat wali ya janganlah, tingkat tinggi. Ini aneh kan? Ujuk-ujuk ada orang yang bisa dipengaruhi dan bisa percaya, bayar kepada kita, bisa kita peras gitu ya. Tapi orang yang kita peras, orang yang kita tipu dan segala macam itu merasa terbantukan dengan kita. Dia membayar, dia merasa dibantu oleh kita. Dia bisa dibodoh-bodohin dan lain semacamnya. Nah, ini tingkat dewa ini kan. Ini penipuan tingkat dewa ini. Nah, di waktu itu juga kita merasa bangga dan merasa, orang yang ngasih kelangkong bunyak ke saya. Kedigmes perspesinya sudah bisa perspesinya kalah hang dan lain sebagainya, orangnya masih asik kelangkong begitu. Kenapa begitu? Mereka tidak tahu, mereka memang ditipu karena orang itu bodoh atau memang orang itu bisa diperdaya. Dan ini semua bisa kita saksikan di mana-mana sekarang. Ketika bicara masalah bansos, ketika bicara masalah bantuan sosial, hak-hak orang miskin. Banyak orang-orang miskin yang tidak tahu apa-apa, yang bodoh orang-orang desa itu, yang tidak berpendidikan tinggi itu, tidak bodoh ya, yang tidak berpendidikan tinggi itu, memang tidak tahu untuk bagaimana informasi tentang masalah mengakses bantuan sosial itu bagaimana. Datanglah orang-orang, sok mahasiswa, sok apa dan macamnya, sebagai pendamping dan lain sebagainya. Pura-pura dia, ampean yurusakin bitan gula ki, ampean majer ke gula. Dia sebetulnya melaksanakan itu sudah menjadi tugas pokoknya sebagai pendamping atau sebagai apalah gitu ya. Tapi dia masih minta bayaran, itu sudah dapat kan? Sudah dapat dia. Ujuk-ujuk sudah minta bayaran, hak orang miskin yang sebetulnya itu harus utuh 1 juta, dia minta lagi. Yang hampian yurusaki kula. Kula nyokona nih masih ada lagi. Masih kena lagi. Lah itu pemerasan, orang merasa dibantu. Memeras orang masih merasa tapi orang itu merasa dibantu. Orang itu merasa dibantu. Nah, ini kalau kita tidak muhasabah, ini dianggap sebuah kebenaran, sebuah kebiasaan, menjadi sebuah kebanggaan, pemirsaku. Sementara ini kalau kita betul-betul mau introspeksi, mau muhasabah, ini adalah sebuah kejahatan yang tingkat tinggi. Ini adalah sebuah kejahatan tingkat tinggi. Kriminal tingkat tinggi lah. Kalau seperti ini, jahat ke orang kok merasa orang itu dibantu kan? Ini kan orang yang dijahat itu merasa tidak dirugikan, justru merasa dibantu. Ini kan luar biasa. Tapi kalau kita tidak muhasabah, kesadaran untuk bagaimana kita tidak mencoba dan tidak mengambil hak orang lain itu adalah tidak akan bisa kita lakukan, tidak akan bisa kita temukan, tidak akan bisa kita sadari itu semua. Dan justru itu seringkali menjadi sebuah kebanggaan, menjadi sebuah kebanggaan dari kita mampu untuk memperdaya orang lain. Itu salah satu bahan musabah, karena saya mencari apa yang mau saya tadabbur hari ini itu sulit, tidak menemukan ide, maka yang muncul ide masalah muhasabah tentang berbagi pengalaman diri ini. Dan apa yang saya ceritakan ini semua pernah saya lakukan. Apa yang saya ceritakan semua ini pada zamannya dulu ini pernah saya lewati semuanya. Dan memang sangat tersesat dan menyesatkan sebetulnya, tapi di waktu itu kita tidak merasa tersesat, tapi merasa mendapat dalam hidayah. Merasa dalam hidayah. Kita tersesat tapi merasa dalam hidayah kita. Dan apa yang saya ceritakan dari awal sampai akhir itu
saya akui bahwa itu adalah bagian dari pengalaman hidup, perjalanan hidup saya. Dan mudah-mudahan dari berbagi pengalaman ini Allah menjadi istighfar saya gitu ya, menjadi istighfar saya, dan mudah-mudahan juga pemirsa Tadabbur juga yang mempunyai pengalaman yang sama dengan saya, mudah-mudahan bisa meresapi apa yang saya sampaikan ini, dan mudah-mudahan bisa sering muhasabah dan bisa mengubah perilakunya. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga puasa kita full ya. Tidak sebagai cerita tadi saya. Full dari awal sampai akhir, dan dalam menjalankan puasa itu betul-betul kita memperbanyak muhasabah, memperbanyak ibadah. Apapun yang kita lakukan bernilai ibadah. Mudah-mudahan demikian dan mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.